Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Berita yang tak kalah heboh, ada Jennifer Copen yang akhirnya belak-belakan soal alasan pindah ke Eropa, hingga fakta perseteruannya dengan mantan babysitter sang anak. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kita bahas update terbaru dari pasangan muda yang selalu jadi sorotan netizen, Jennifer Copen dan Justin Hubner. Makin hari ini Besti, keduanya makin kelihatan serius sama hubungan mereka. Setelah beberapa tahun menjalani kisah dan saling support karir satu sama lain, dua sejoli ini mulai menunjukkan tanda-tanda keseriusannya nih. Jennifer bahkan diisukan sudah kepikiran untuk pindah dan menetap di Belanda loh Besti. Duh, apakah pindah demi menyusul sang kekasih hati ya? Ada rencana mau pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana. Ada rencana mau pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana. So, ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku share. Wah, kayaknya beneran mau serius ya Besti sama Justin Hubner. Ketika ditanya terkait target menikah, Jennifer Copen mengaku belum tahu dan hanya minta doa nih agar diperlancar nih Besti. Doain aja yang terbaik. Beberapa waktu lalu juga nih Besti, Jennifer sempat menghabiskan waktu liburan cukup lama di Belanda. Bahkan banyak netizen yang berspekulasi kalau Jennifer Copen udah beli rumah di Belanda. Padahal belum ya Besti, hal itu dikonfirmasi langsung oleh ibu satu anak ini. Bukan beli ya, nyewa apartemen. Memiliki anak yang super aktif kayak Kamari nih Besti, rupanya Jennifer masih sibuk mencari pengasuh baru buat si kecil. Pasalnya, pengasuh Kamari sebelumnya yang dikenal dengan nama Nia belum lama ini dipecat langsung oleh Jennifer Copen karena kurang baik dalam menjaga Kamari. Tapi nih Besti, bukannya berakhir baik, sang pengasuh justru berkoar-koar di media sosial dan membuat konflik dengan Jennifer Copen. HP pun dibeliin Mbak JJ. Tapi kesalahan aku kayak gitu aja. Udah kayak gini ceritanya. Aku kemarin pun cara ngebloknya minta ajarin sama orang tahu. Cara ngebloknya gimana? Cara nge-like-nya itu di mana, yang itu yang jadi permasalahan, apa yang aku bikin salah di TikTok itu. Sampai Mbak JJ klarifikasi kayak gitu. Rupanya itu yang ini. Aku cuma dikasih tahu, guys. Tak mau tinggal diam, Jennifer Copen juga membalas segala tuduhannya lewat postingan di media sosialnya. Duh, ada-ada aja ya Besti. Padahal Jennifer Copen mengaku telah menganggap Nia layaknya keluarga sendiri. Aku nggak mau bahas lagi setelah ini, dan aku harap kalian juga udah setelah ini jangan dikasih panggung, jangan diladenin, jangan digubris lagi. Video ini juga untuk Nia. Kalau lo nonton video ini, gue tahu lo blok gue di mana-mana, tapi gue yakin suami lo nggak ngeblok gue, jadi lo masih bisa nonton dari suami lo. Gue ada sedikit saran buat lo. Saran gue stop Nia. Nia, lo stop, oke? Stop lo live, malah ngomel-ngomel, ngedumel, malah bikin suasana malah tambah jadi parah. Padahal sebenarnya Nia, kalau lo ngechat gue baik-baik, lo telepon gue atau apa, lo minta maaf, gue bakal bantuin lo lagi malahan. Ya, gue bakal minta tolong untuk netizen untuk stop ngegangguin lo. Gue juga gak pernah minta netizen untuk ngehujat lo, gue bahkan bilang untuk jangan dihujat. Tapi karena lo terus-terusan nge-live, membela diri padahal jelas-jelas salah, lo malah tambah emosi ngedumel-ngedumel di live. You're doing this to yourself. Lo tuh bikin diri lo sendiri dihujat. Mengaku telah memaafkan, Jennifer Copen tak ingin lagi membahas soal permasalahannya dengan pengasuhnya itu. Kalau kata Mama Aris sih, udah move on ya Besti. Tapi aku nggak mau bahas banyak tentang neninya yang kemarin. Intinya aku bakal lebih hati-hati lagi gitu. Kebaikan aku ternyata disalahgunain sama orang yang aku udah anggap kayak keluarga, karena biasanya orang yang kerja sama aku udah kayak keluarga semuanya. Cuman masalahnya udah selesai, aku memaafkan neninya Kamari yang dulu, dan ya biarlah move on. Nah, pokoknya dijadikan pelajaran buat pengasuh berikutnya aja ya Mama Ri. Jadikan udah tahu deh kualifikasi buat pengasuh yang akan merawat Kamari selanjutnya. Selanjutnya ada Donna Agnesia dan Darius yang ungkap kekhawatiran soal ketiga anak mereka yang sekolah di luar negeri. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia.
Besti, kita bahas keluarga goals satu ini, yang dari dulu tuh selalu adem dan kompak banget. Siapa lagi kalau bukan Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. Pasangan ini belakangan jadi sorotan karena memilih mengirim ketiga anak mereka untuk bersekolah di Portugal. Ya Besti, keputusan ini bukan asal-asalan ya, tapi benar-benar dipikirkan dengan matang soal pendidikan dan masa depan anak-anak. Nah, karena ketiganya sekolah di Portugal, Donna dan Darius sampai harus gantian bolak-balik Indonesia-Portugal buat nemenin anak-anak mereka nih Besti. Walaupun begitu nih Besti, Donna mengaku tetap khawatir karena harus meninggalkan anak-anaknya di negara lain. Ya kalau khawatir pasti ada lah ya, namanya jauhnya kan bukan masih di Indonesia, kita masih bisa dalam hitungan jam pasti ketemu. Ini kan kadang kalau kita mau perjalanan ke sana aja bisa hampir 1 hari baru sampai. Beda benua, beda waktu juga, sekarang bedanya 7 jam. Jadi kalau aku di sini, aku bangun pagi mereka baru mau tidur. Aku mau tidur mereka masih beraktivitas gitu kan. Jadi banyak hal worry yang memang ya karena memang mereka masih mikirnya mau sebesar apapun anak itu kan buat kita tetap kelihatannya masih kayak anak kecil, kayaknya masih tetap dekat-dekat atau apa. Cuma kan semua ya pengorbanan ini dilakukan mereka. Jadi tiap hari pagi komunikasi aku kalaupun aku tidur jam 10 malam, jam 4 pagi pasti aku bangun. Karena di sana itu jam 4 pagi, di sana tuh jam 9, jam 10 malam. Ya, mereka kadang masih selesai sekolah, baru mau makan malam, baru istirahat. Karena body clock aku dari bangun jam 4 pagi itu pasti aku bangun ya paling nggak cek dulu anak udah pada sampai rumah atau belum, istirahat atau belum. Dua anak cowok mereka, Lionel dan Diego, memang dari awal punya tujuan sekolah bola di sana. Maklum Besti, mereka tuh serius banget ngejar karir di dunia sepak bola. Sementara si bungsu Sabrina, dia yang justru minta sendiri buat sekolah di sana, biar bisa bareng sama kakak-kakaknya. Kalau yang dua kan memang karena mereka mau ngejar karir menjadi pemain sepak bola, makanya kan udah duluan kakak ke Perancis, beliau 3 tahun waktu itu di Perancis, 2 tahun tahun lalu mereka di Portugal. Terus Sabrina minta, jadi sebenarnya kalau Sabrina nggak ada urgensi untuk dia berangkat cepat dalam usia 14 tahun udah berangkat ke luar negeri gitu ya, karena sekolahnya nggak perlu secepat itu. Cuma anaknya yang minta. Tahun lalu dia udah minta, aku pengen kayak kakak. Ya aku sama Darius sebagai orang tua pengen bisa adil kepada 3 anaknya gitu kan. Yang ketika anaknya minta, ya udah aku sama Darius yakin. Nanti mau tanya, nanti kuliah enggak tahun depan. Ya berarti tahun ini kan itu ngomongnya udah tahun lalu. Jadi ya udah akhirnya kita cari sekolahnya. Ya siapin juga rezekinya ya kan untuk biayain mereka gitu ya. Puji Tuhan semuanya dilancarkan. Cuma buat Sabrina pasti struggle berat banget karena dia di rumah semua dia yang nyiapin. Dia mau makan tinggal makan, dia mau kalau tinggal berangkat ada ngantar. Sekarang ini di sana kalau aku sama dia harus bangun pagi, siapin sarapan, siapin bekal makan siang, malam masak malam mereka pasti minimal masak sehari 2 kali buat makan siang dan makan malam. Belum nyetrika, belum mesti bikin nyuci baju, beres-beres gitu deh. Mungkin pasti awalnya berat guys. Kamu ada gak kadang dia telepon nangis-nangis, mama aku capek apa, sampai cuma Sabrina yang berani bilang sama mamanya, papa take me back home. Soal budget, ya jelas nggak sedikit ya Besti. Mengirim 3 anak sekolah ke luar negeri plus biaya hidup, tempat tinggal, kebutuhan harian, transportasi, dan segala keperluannya pasti gede banget. Tapi Donna dan Darius memang dari awal sudah menyiapkan ini sebagai investasi pendidikan jangka panjang. Mereka percaya kalau masa depan anak adalah prioritas utama. Ya intinya aku sama Darius sudah menyiapkan dari awal. Dan aku percaya bahwa semua sudah jalannya Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan anak-anak yang bersekolah di sana, pasti juga akan terjadi. Dan aku percaya bahwa untuk anak-anak itu rezekinya. Dan ya mudah-mudahan kita berdua dikasih rezeki kedua untuk bisa terus support mereka sampai mereka sudah bisa berdiri di atas. Nah Besti, mengingat ketiga anaknya yang telah hidup di Portugal, ada kemungkinan besar nih keluarga ini bakal pindah ke Portugal. Walaupun mengaku sangat ingin pindah ke Portugal, tapi Donna masih punya tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan di Indonesia. Pengennya begitu ya. Bagi aku. Sebenarnya kalau Darius kan mungkin masih lebih aktif, dia masih main film dan lain-lain gitu. Aku masih paling kerja sekarang tergantung lihat waktu dan lain-lain. Tapi aku udah bilang boleh nggak aku lebih banyak di sana. Makanya aku masih punya tanggung jawab juga di sini. Misalnya dengan brand dan lain-lain ya. Jadi
Tapi ya kalau memang ternyata Tuhan kasih jalan, dikasih rezekinya untuk bisa stay di sana atau kita bisa punya pendapatan euro, mungkin baru pindah ya. Yang jelas Besti, Natal tahun ini keluarga Donna Darius bakalan kumpul di Portugal. Mereka udah sepakat buat merayakan bareng anak-anak di sana, sambil berkeliling negara Portugal dan merasakan langsung vibes Natal di negara satu itu. Ya Natal pasti di sana. Nanti kan dari pulang ke sini aku berangkat. Nanti dari bulan Desember menjelang Natal, lebaran Natal sayang kita rencana memang mau explore sekitar Portugal aja. Jadi, tahun lalu kan lebih ke north ya, kita sampai ke lewat ke Hamburg, sampai ke Budapest, Ceko dan lain-lain, ke Praha gitu. Kalau ini kita baru explore Portugal karena Portugal itu negaranya tuh cantik banget, setiap kota tuh punya keunikannya masing-masing dan alamnya juga cantik banget. Tapi memang di sana nggak susah ditemuin salju gitu. Tapi memang sangat dingin ya. Cuma dan di sana kan memang mayoritasnya biasanya develop. Jadi kalau mungkin pas Natal kita pengen ngerasain gimana dulu di Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.